Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, Kalian lagi bahas apa nih? Kayaknya asik kali nih. kami lagi duduk-duduk nih membahas seputar hukum perbankan syariah. Oh, jadi gitu. Nah, menurut kalian nih, apa sih itu perbankan syariah? Kalau menurutku, hukum perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Saya percaya bahwa itu adalah solusi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kegiatan perbankan. Ya, aku setuju menurut Abdi. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba atau bunga. Bagiku, ini sangat penting karena riba dianggap tidak adil dan dilarang dalam agama Islam. Betul sekali. Dalam perbankan syariah, transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak yang lain. Selain itu, perbankan syariah juga mempromosikan prinsip berkelanjutan dan keadilan yang sosial. Ya, benar apa yang dikatakan Diki. Salah satu hal yang menarik adalah adanya konsep bagi hasil atau profit sharing dalam pembiayaan. Bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan secara adil, sehingga lebih seimbang dibandingkan dengan sistem bunga konvensional. Benar sekali. Prinsip ini menciptakan ikatan antara bank dengan nasabah dan mendorong bank untuk menjadi mitra yang aktif dalam pembangunan usaha nasabahnya. Saya pikir itu lebih menguntungkan untuk waktu jangka panjang. Oh, begitu. Lalu, apakah ada tantangan dalam menerapkan hukum perbankan syariah ini? Contohnya misal dalam mengelola risiko gitu? Tentu ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah manajemen risiko yang berbeda dalam perbankan syariah. Karena prinsip profit sharing melibatkan pembagian risiko. Bank perlu memiliki keahlian khusus dalam mengevaluasi risiko dan mengelola portofolio dengan cermat. Ya, itu benar. Namun, saya melihat perkembangan positif dalam industri perbankan syariah belakangan ini. Semakin banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, dan ini menunjukkan adanya minat yang berkembang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan. Nah, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pandi barusan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip syariah, diharapkan hukum perbankan syariah ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan kalangan masyarakat. Benar sekali apa kata Diki. Semoga pengembangan perbankan syariah ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Wah, menarik juga ya diskusi ini. Iya. Kalau gitu, selain larangan riba tadi, apakah ada prinsip-prinsip lain yang menjadi landasan hukum perbankan syariah ini diterapkan? Ya, ada Maulid. Salah satunya yaitu larangan terhadap transaksi yang bersifat spekulatif atau haram seperti judi atau perjudian. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan tidak merugikan pihak lain. Itu benar. Saya juga mendengar tentang prinsip larangan investasi dalam industri yang dianggap haram, seperti minuman alkohol, tembakau, ataupun perjudian. Prinsip ini mengarahkan perbankan syariah untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Betul kata Pandi. Prinsip tersebut biasa disebut dengan istilah halal haram principle. Dalam perbankan syariah, bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar hukum. Oh, jadi begitu. Nah, saya kan pernah dengar nih di perbankan syariah, katanya di perbankan syariah ini kan dia tuh menerapkan prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan seperti apa yang ada di perbankan syariah tersebut? Nah, prinsip keadilan dalam perbankan syariah berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan dengan cara yang adil dan setara. Bank harus memberikan kesempatan yang sama kepada nasabah dalam hal pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan. Prinsip ini juga berlaku dalam pengelolaan risiko.
dan penyelesaian sengketa. Oh, begitu. Banyak juga ya manfaat dari penerapan hukum perbankan syariah ini. Iya. Lalu, apakah ada tantangan lain dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan perbankan syariah ini kepada masyarakat yang belum familiar tentang bank syariah? Ya, ada. Tantangan tersebut memang ada. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat yang bisa diperoleh dari perbankan syariah. Edukasi dan kampanye yang efektif perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan yakin akan keunggulan perbankan syariah. Betul, memang paten jawaban dari Pandi ini. Masyarakat juga perlu memiliki kepercayaan yang lebih terhadap lembaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi kunci dalam membangun kepercayaan tersebut. Saya setuju nih sama Iskandar. Dalam konteks ini, peran regulator dan otoritas pengawasan juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan integritas perbankan syariah. Wah, saya sangat suka sekali nih dengan diskusi kita tentang perbankan syariah ini. Nah, semoga diskusi kita ini bisa lah untuk menjadi suatu ide atau suatu gagasan untuk perbankan syariah ke depannya gitu. Mungkin saya cuma bisa ikut dengan kalian nih, diskusinya cuma sampai sini aja. Soalnya kan saya juga ada urusan hal yang lain. Gak apa-apa ya guys? Nggak apa-apa. Oke. Oke, pamit dulu ya guys. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.